Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan yuk kisah tentang Nabi Hudnya di bagian yang keduanya ya sekarang. Kisah kaum Nabi Hud. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa kaum Ad adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya banjir yang melanda kaum Nuh. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Maksudnya Allah telah menjadikan mereka kaum Ad sebagai orang-orang yang paling kuat pada zamannya dalam hal fisik dan kekuasaan tenaga mereka. Sementara itu, di dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 31. Maksudnya mereka adalah kaum Hud menurut riwayat yang sahih. Namun ada pula yang beranggapan bahwa mereka adalah kaum Samud berdasarkan penjelasan dari firman-Nya. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Mereka berkata, kaum Nabi Saleh adalah mereka yang dibinasakan Allah dengan suara keras yang menggelegar. Allah berfirman, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6. Pendapat ini tidak menolak adanya perpaduan azab dalam bentuk suara keras yang menggelegar dan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan berikutnya dalam kisah penduduk Madyan yang ditimpa berbagai macam siksaan dan azab. Selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Ad itu hidup sebelum kaum Samud. Kaum Ad adalah bangsa Arab yang sangat kafir dan ingkar. Mereka menyembah dan memuja berhala. Allah kemudian mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri yang menyeru dan mengajak mereka ke jalan Allah, menunggalkan, mengesahkan Allah dan menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Namun mereka mendustakan, menentang dan menolaknya, sehingga Allah yang Maha Perkasa dan Maha Berkehendak menimpakan azab kepada mereka. Nabi Hud alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mengajak mereka untuk taat dan memohon ampunan-Nya. Beliau juga menyampaikan kabar gembira berupa janji Allah kepada mereka tentang kebaikan dunia dan akhirat. Di samping itu juga adanya ancaman Allah berupa azab di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menolak dan melawannya. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu
Hud dalam keadaan kurang akal. Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Maksudnya, apa yang engkau serukan kepada kami, wahai Hud, dalam pemandangan kami merupakan suatu kebodohan dalam kaitannya dengan yang kami lakukan, yaitu menyembah dan memuja berhala yang kami lakukan. Padahal dengan pemujaan berhala itu kami mendapatkan bantuan dan rezeki. Oleh sebab itu, kami menganggap dirimu telah membohongi kami dalam pengakuanmu bahwa Allah telah mengutus dirimu sebagai Rasul. Hud berkata, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 67. Maksudnya, masalahnya bukan seperti yang kalian duga dan kalian yakini itu. Aku, Hud, menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Menyampaikan risalah Allah harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Tidak ada kebohongan pada diri orang yang menyampaikannya. Juga tidak ada penambahan dan pengurangan. Penyampaian risalah kenabian mesti disampaikan oleh seorang rasul dengan kata-kata dan bahasa yang fasih, efektif, dan efisien. Ucapannya tidak boleh menyulitkan para pendengarnya dan tidak membingungkan mereka. Demikianlah dengan penyampaian yang tepat itu, berarti pesan dan petunjuk itu telah disampaikan kepada umatnya dengan sepenuh kasih sayang, dengan harapan kaumnya mendapatkan hidayah. Dalam hal ini, seorang rasul tidak meminta imbalan dan honor dari kaumnya, tetapi ia melakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Ia hanya meminta imbalan kepada Allah yang mengutusnya sebagai rasul. Sesungguhnya semua kebaikan dunia dan akhirat berada di tangannya, dan semua urusan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, Hud berkata, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian bagi seruanku ini. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kalian memikirkannya?" Quran Surat Hud ayat 51. Maksudnya, apakah kalian mempunyai akal yang dapat kalian gunakan untuk membedakan dan memahami bahwa aku, Hud, mengajak kalian semua pada kebenaran yang nyata sesuai dengan fitrah. Sungguh di atas fitrah inilah kalian diciptakan, yaitu agama yang lurus, benar. Oleh sebab itu, Allah pernah mengutus Nuh alaihi salam dan membinasakan kaum yang menentang dakwahnya. Aku mengajak kalian pada agama Allah dan sedikit pun tidak meminta imbalan kepada kalian atas dakwahku itu. Aku hanya berharap imbalan dari Allah, Tuhan yang memberikan mudarat dan manfaat. Oleh karena itu, orang yang beriman mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin, "Ikutilah orang yang tiada minta balasan upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?" Surah Yasin ayat 21 sampai dengan 22. Penolakan dan penentangan kaum Ad terhadap nabi mereka.
Setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya, kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai engkau. Kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surat Hud ayat 53 sampai dengan 54. Mereka mengatakan, "Engkau tidak datang kepada kami dengan membawa suatu keajaiban yang membuktikan kebenaran apapun yang kamu bawa. Kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala yang kami sembah hanya karena ucapanmu, tanpa adanya alasan dan bukti yang kuat dan meyakinkan. Kami menduga bahwa engkau sebenarnya orang gila terhadap apa yang kamu yakini itu. Sungguh bagi kami ketidakwarasan engkau itu disebabkan karena sebagian Tuhan kami telah murka kepadamu." Mereka mengatakan seperti itu sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surat Hud ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selainnya. Oleh sebab itu, janganlah tipu daya kalian semuanya terhadap diriku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku." Quran Surat Hud ayat 54 sampai dengan 55. Itulah jawaban Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Beliau berlepas diri dari Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Bahkan beliau menghina Tuhan-Tuhan mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kepada mereka. Berhala-berhala itu hanyalah benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jika berhala-berhala itu seperti yang kalian katakan dapat memberikan manfaat dan mudarat, aku nyatakan dengan tegas bahwa aku berlepas diri dari semua itu. Bahkan aku mengutuk berhala-berhala itu. Oleh sebab itu, kerahkanlah semua tipu daya yang kalian miliki. Jangan ditunda-tunda walau sebentar saja. Sungguh aku tidak peduli, tidak akan memikirkan dan tidak mau melihat kalian lagi. Selanjutnya Hud berkata, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." Quran Surat Hud ayat 56. Maksudnya, sesungguhnya aku, Hud, bertawakal kepada Allah dan hanya menyandarkan segala urusanku kepadanya. Aku benar-benar yakin dengan kekuasaannya sehingga aku tidak akan pernah takut kepada makhluk ciptaannya. Aku hanya bertawakal kepada Allah dan aku hanya menyembah kepadanya. Semua keterangan ini menjadi bukti yang nyata bahwa Hud adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kaumnya berada dalam kebodohan dan kesesatan dengan menyembah sesembahan-sesembahan mereka selain Allah
hingga mereka tidak dapat mencelakakan Hud dan tidak dapat mencegah dakwah beliau. Hal ini menunjukkan tentang kebenaran beliau dan risalah kenabian yang beliau sampaikan kepada mereka yang berasal dari Allah. Realita ini menunjukkan tentang kebatilan mereka, kesesatan, keyakinan mereka, dan apa yang mereka kerjakan. Dalil ini juga merupakan hujah yang pernah diaplikasikan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam menghadapi kaumnya sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian tinggal bersamaku dan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, kepada Allah sajalah aku bertawakal. Oleh karena itu, bulatkanlah keputusan kalian dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku." Quran Surat Yunus ayat 71. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, "Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali ketika Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu." Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Lalu, apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Bagaimana aku takut pada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, padahal kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Oleh sebab itu, manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kalian semua mengetahuinya? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 80 sampai dengan 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ia makan dari apa yang kalian makan dan meminum dari apa yang kalian minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kalian, niscaya jika demikian kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa jika kalian telah meninggal dunia dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian sungguh akan dikeluarkan dari makam kalian?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33 sampai dengan 35. Orang-orang kafir itu beranggapan bahwa Tuhan tidak akan mengutus seorang rasul dari kalangan manusia biasa seperti mereka.
Alasan inilah yang sering dijadikan sebagai dasar bagi orang-orang kafir yang bodoh untuk menolak dan menentang para rasul itu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, patutkah manusia menjadi heran bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia. Quran Surat Yunus ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat yang menjadi rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 94 sampai dengan 95. Oleh sebab itu, Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, dan apakah kalian semua tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri, agar dia memberi peringatan kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Maksudnya hal tersebut bukan sesuatu yang mengherankan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui masalah pengutusan para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa jika kalian telah meninggal dunia dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian sungguh-sungguh akan dikeluarkan dari makam kalian jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kalian itu? Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Lalu Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka telah mendustakan diriku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 35 sampai dengan 39. Mereka, kaum yang kafir itu, beranggapan bahwa hari kebangkitan itu merupakan sesuatu yang jauh dari realita, sesuatu yang mustahil. Mereka mengingkari akan dibangkitkannya jasad manusia setelah menjadi tulang belulang yang hancur lebur bersama tanah. Mereka berkata, sungguh sangat jauh, sungguh sangat jauh, sungguh sangat jauh apa yang diancamkan oleh Rasul kepada kita itu. Bahkan mereka mengatakan, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 37. Maksudnya, ketika suatu kaum telah meninggal dunia, kaum lainnya akan dihidupkan. Ini adalah paham ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, seperti juga yang diyakini oleh sebagian besar kaum zindik, orang kafir yang bodoh, bahwa kehidupan telah berakhir setelah jasad masuk ke dalam kubur. Ada juga yang mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia akan mengalami reinkarnasi setiap 36.000 tahun sekali. Semua ini merupakan bentuk kebohongan, kekufuran, kebodohan, dan kesesatan. Di samping itu juga merupakan pendapat yang batil dan keliru.
tanpa memiliki landasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat ini hanya muncul dari orang-orang durhaka dan kafir dari kalangan anak-anak keturunan Adam yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Hal ini sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang padanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka setan kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 113. Nabi Hud alaihi salam menasihati kaumnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main dan kalian membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kalian kekal di dunia? Quran Surat Al-Syu'ara ayat 128 sampai dengan 129. Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, apakah kalian membangun bangunan di setiap tempat dengan bentuk yang tinggi dan megah seperti istana dan yang sejenisnya, lalu kalian membangunnya sekadar main-main karena sebenarnya kalian tidak memerlukannya? Hal itu dikarenakan mereka hanya tinggal di kemah-kemah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain? Quran Surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan 8. Kaum Ad adalah penduduk kota Iram yang disebut sebagai kaum Ad generasi pertama yang menetap di bangunan-bangunan tinggi. Orang yang beranggapan bahwa Iram adalah kota yang terbuat dari emas dan perak serta berpindah-pindah di dalam suatu negeri adalah anggapan yang salah, sesat dan sama sekali tidak berdasar. Adapun firman-Nya, dan kalian membuat benteng-benteng. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128. Ada yang mengatakan maksudnya adalah istana. Ada pula yang mengatakan benteng-benteng yang tinggi. Ada pula yang mengatakan bangunan sejenis waduk air. Firman Allah dengan tujuan supaya kalian kekal di dunia. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128. Maksudnya kalian mendirikan bangunan-bangunan tersebut dengan harapan kalian dapat berumur panjang dan hidup lebih lama di dunia ini. Allah berfirman, Hud berkata kepada kaumnya, dan apabila kalian menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 130 sampai dengan 135. Mereka berkata kepada Hud alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 70.
Maksudnya, apakah engkau, Hud, datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan kami menentang sesembahan para orang tua dan pendahulu kami? Oleh sebab itu, jika memang ajaran yang kau bawa itu benar, datangkanlah azab dan bencana yang kau janjikan kepada kami. Sungguh kami semua tidak akan pernah mempercayaimu, tidak akan mengikutimu, dan tidak akan membenarkan ajaranmu itu. Mereka juga mengatakan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 136 sampai dengan 138. Jika huruf H pada kata khuluqu di atas dibaca dengan harakat fathah, maknanya adalah tradisi orang-orang dahulu. Maksudnya, apa yang engkau, Hud, bawa itu tidak lain hanya buatan kamu saja yang kamu ambil dari kitab-kitab masa lalu. Demikian menurut penafsiran beberapa sahabat Rasulullah dan tabi'in. Namun, jika huruf H dan lam pada kata khuluqu itu semuanya berharokat dhammah, maknanya adalah agama. Maksudnya agama yang kami kaum Hud peluk tidak lain adalah agama orang-orang dahulu yang berasal dari nenek moyang kami. Oleh sebab itu kami tidak akan mengubah dan menggantinya. Kami tetap akan berpegang teguh pada agama nenek moyang kami itu. Dua bacaan yang berbeda tersebut, baik bacaan yang pertama maupun yang kedua, semuanya relevan dengan ucapan mereka, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 138. Nabi Hud berkata, sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 71. Maksudnya, kalian semua sangat layak mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah. Apakah kalian menolak untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya? Kalian masih saja menyembah berhala-berhala yang kalian dan bapak-bapak kalian menganggapnya sebagai Tuhan. Sungguh perbuatan kalian itu justru akan menyengsarakan kalian sendiri. Kalian mengira berhala-berhala itu sebagai Tuhan, padahal Allah tidak menurunkan dalih tentang hal itu. Allah sama sekali tidak memberikan hujah dan perintah terhadap apa yang kalian lakukan itu. Jika kalian semua menolak kebenaran dan tetap berada dalam kebatilan, baik yang telah aku larang terhadap kalian maupun yang tidak, tunggulah azab Allah yang akan ditimpakan kepada kalian. Sungguh azab Allah itu tidak dapat ditolak dan tidak dapat dicegah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Lalu dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir.
maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39 sampai dengan 41. Allah juga berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ia pun berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, justru itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, azab yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Kahf ayat 22 sampai dengan 25. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di bagian yang ketiganya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.